Tahu nggak mereka melihat apa? Ya, mereka melihat sosok itu, pendaki tersebut, tanpa kepala. Ya, assalamualaikum pemirsa dimanapun kalian berada, baik itu nyata maupun dari seluruh alam semesta yang dari. Masih bersama dengan saya channel Ribas Story. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah cerita mistis mengenai pendakian di Gunung Sumbing. Ya, Gunung Sumbing. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Gunung ini memiliki ketinggian 3.371 mdpl. Hal ini yang membuat banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang rela bersusah payah untuk mendakinya. Di balik keindahannya yang tiada tara, tersalib hal-hal yang berbau mistis yang membuat gunung ini penuh dengan misteri. Tanpa disangka, banyak dari para pendaki-pendaki yang merasakan hal-hal yang mistis ketika mendakinya. Salah satunya yaitu Agung dan Wawan. Ya, mereka mengalami kejadian yang mereka anggap ganjil. Penasaran dengan kisahnya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis dari saya. Cerita mistis dimulai. Sabtu 18 Januari 2018. Mereka berdua berencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Seperti biasa, sebelum mereka mendaki, mereka berdua mempersiapkan segala sesuatu yang harus dipersiapkan, mulai dari fisik, logistik, dan juga mental. Setelah semuanya siap, berangkatlah mereka berdua dari rumah menuju base camp Gunung Sumbing. Singkat cerita, tibalah mereka di base camp Gunung Sumbing via Garung jam 2 siang. Saat itu juga mereka tidak memutuskan untuk memulai pendakian pada waktu itu. Mereka sengaja menunggu waktu azan asar tiba, karena mereka juga ingin melaksanakan ibadah sholat asar. Setelah menjalankan ibadah sholat asar, berangkatlah mereka untuk memulai pendakian ke Gunung Sumbing. Pada waktu itu juga banyak para pendaki-pendaki lainnya yang juga berangkat pada waktu itu juga. Jam setengah 6 sore, tibalah mereka di pos 1. Dikarenakan hari sudah gelap dan ingin masuk waktu maghrib, mereka berdua memutuskan untuk berhenti sambil menunggu waktu maghrib tiba. Setelah menjalankan ibadah sholat maghrib, lantas mereka pun lanjut perjalanan kembali. Di samping melanjutkan perjalanan, mereka dihadapkan oleh pemandangan yang indah, yaitu pemandangan perkotaan kota Temanggung pada malam hari. Melihat hal itu, tak terasa sampailah mereka di pos 2.
Sampai di pos 2, mereka tidak memutuskan untuk beristirahat, melainkan langsung menuju pos 3. Setelah perjalanan menuju pos 3, rasa dingin hebat datang tiba-tiba yang membuat mereka sedikit kedinginan. Tambah lagi kabut yang mulai datang, alhasil pandangan mereka pun terbatas. Panjang perjalanan menuju pos 3, mereka tidak menjumpai satu pun seorang pendaki yang mereka temui. Lantas mereka berpikir, tadi banyak kok pendaki, kok sekarang sepi ya? Tiba-tiba mereka mendengar suara seperti langkah kaki seorang pendaki. Langkah kaki itu berasal dari arah depan mereka berjalan. Di situ mereka berpikir, pasti itu langkah kaki seorang pendaki. Percepatlah laju perjalanan mereka. Lama-lama berjalan, langkah kaki itu tidak kunjung mereka temui. Di situ mereka masih berpikir positif lah. Mungkin itu langkah kaki seorang pendaki. Tiba-tiba langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini suaranya berasal dari arah belakang mereka berjalan. Karena kan masih berpikir positif, ditungguilah langkah kaki tersebut. Lama menunggu, tidak kunjung mereka temui. Di situ mereka merasakan ada hal yang ganjil di balik semua itu. Lantas mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Seketika hawa menjadi penuh dengan misteri, dan ditambah lagi terdengar suara ocehan burung gagak yang seolah-olah menjadi petanda bahwa akan ada musibah di depannya. Seketika itu benar-benar terjadi. Entah karena halusinasi ataupun ketakutan, mereka melihat di depan matanya sendiri sesosok banaspati melintas di depannya. Seketika itu mereka lari ketakutan terbirit-birit meninggalkan lokasi banaspati tersebut. Tibalah mereka di pos 3. Mereka tidak memutuskan untuk ngecamp di sana, melainkan melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Pada waktu di pos 3, mereka hanya beristirahat sebentar sambil menenangkan keadaan karena kan teror yang telah menimpa mereka. Setelah dirasa cukup tenang, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya mereka sampai di pos 4. Setelah sampai, mereka mendirikan tenda. Setelah itu mereka juga memasak bekal makanan yang telah mereka bawa untuk mereka makan. Setelah dirasa kenyang, tidurlah mereka, dikarenakan esok hari mereka akan submit jam 4 pagi. Terdengar bunyi alarm yang membuat mereka terbangun. Alhasil mereka langsung menyiapkan segala persiapan, mulai dari masakan dan juga alat-alat lainnya. Tepat jam 4 mereka memulai pendakian. Kali ini mereka tidak hanya berdua saja, melainkan banyak para pendaki lainnya yang memutuskan memuncak pada waktu itu juga. Setelah 30 menitan berjalan, tiba-tiba kabut datang
Hal ini membuat mereka berdua sempat keluar dari jalur pendakian. Tapi alhamdulillahnya mereka berdua bisa selamat dan kembali menuju jalur pendakian yang sebenarnya. Dingin, kabut, badai dan rasa takut mengiringi perjalanan mereka menuju puncak Gunung Sumbing. Tengah perjalanan, si Agung sempat tak tersadarkan diri. Hal ini membuat situasi menjadi panik. Di situ si Wawan mencoba menyadarkan kembali si Agung. Selang beberapa menit, sadarlah si Agung. Setelah sadar, mereka berdua berembuk apakah ingin lanjut atau turun. Alhasil, mereka berdua memutuskan untuk lanjut dikarenakan sudah mau sampai menuju puncak. Dalam hati Wawan berkata, "Kok aneh ya, perasaan tadi banyak pendaki, sekarang kok jadi sepi gini." Setelah barusan mengucap hal itu, tiba-tiba mereka berdua melihat dua sosok seorang pendaki jalan menuju ke jurang. Seketika itu mereka berdua mencoba untuk memanggil dua sosok pendaki tersebut, tapi tidak ada tanggapan dari dua sosok pendaki tersebut. Alhasil, mereka mencoba untuk mendekat kembali. Tanpa disangka, ketika mau sampai, tiba-tiba dua sosok pendaki itu terjun bebas dan menghilang. Hal itu membuat mereka ketakutan. Tolong, tolong. Seketika itu, mereka pun lari terbirit-birit meninggalkan lokasi tersebut. Hingga sampai-sampai mereka berdua jatuh ke jurang. Tapi alhamdulillahnya, jurang itu tidak begitu dalam. Teror ini kembali terjadi. Kali ini mereka melihat sosok pendaki berpakaian lengkap layaknya seorang pendaki. Disorotkanlah senter mereka ke arah pendaki tersebut. Alangkah terkejutnya. Tahu nggak mereka melihat apa? Ya, mereka melihat sosok itu, pendaki tersebut, tanpa kepala. Seketika itu, mereka berdua mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka bisa. Karena kan mereka berdua sangat-sangat ketakutan. 20 menitan berjalan, datanglah rombongan para pendaki dari universitas terkemuka. Rombongan tersebut mencoba menolong mereka. Hingga pada akhirnya, mereka berdua gabung dalam rombongan tersebut menuju puncak. Setelah teror-teror itu, akhirnya mereka berdua dan rombongan para pendaki dari universitas terkemuka tersebut sampai di puncak Gunung Sumbing. Betapa senangnya mereka berdua setelah sampai di puncak. Seketika itu, suasana menjadi berubah. Yang tadinya penuh dengan ketakutan, sekarang berubah menjadi penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan ini mungkin menjadikan sebuah hadiah dari sekian banyak rintangan-rintangan yang mereka lalui untuk menuju ke puncak tersebut. Setelah cukup puas di puncak, turunlah mereka berdua sekitar jam 8 pagi. Dikarenakan masih penasaran dengan kejadian yang menimpa mereka, mereka mencoba melihat jurang yang dua pendaki tersebut jatuh.
alangkah terkejutnya, tidak ada satupun pendaki yang mereka lihat, dan tidak ada satupun jejak jatuhnya dua orang pendaki tersebut. Lantas di pikiran mereka penuh dengan tanda tanya. Lantas mereka pun bergegas menuju pos camp di pos 4. Setelah sampai di pos 4, mereka hanya beristirahat sebentar, karena mereka berdua sepakat untuk lanjut turun, karena mereka tidak ingin kembali teror itu menimpa mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp Gunung Gumping Via Garung jam 1 siang. Dikarenakan kelelahan dan perut juga mulai bergoyang, mereka berdua lantas menuju warung di dekat base camp tersebut untuk mengisi perut mereka. Setelah makan, mereka mencoba menceritakan kejadian-kejadian mistis kepada pemilik warung tersebut. Pemilik warung itu berkata bahwa dulu itu memang ada pendaki yang jasadnya ditemukan tanpa kepala dikarenakan dimangsa oleh binatang buas. Dan yang kau lihat, dua pendaki itu jatuh ke jurang, itu benar-benar terjadi. Pemilik warung itu juga berkata pada mereka, banyak para pendaki-pendaki lainnya yang juga mengalami kejadian-kejadian mistis seperti Mas. Dengan penjelasan mereka tersebut, mereka berdua lantas mengucapkan syukur alhamdulillah masih bisa diberi keselamatan dan juga umur yang panjang. Ya, sosok pendaki tersebut mungkin ya memberitahu kepada kita lah bahwa di situ mereka menjemput ajalnya. Mari kita bersama-sama mendoakan arwah-arwah yang gugur di Gunung Sumbing. Semoga mereka selalu ditempatkan di sisinya dan diterima segala amal ibadahnya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ya, mungkin dari kalian yang punya kisah cerita mistis bisa kirim melalui email di mridwananas1928@gmail.com. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis dari saya. Terima kasih, saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.